Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hidayat, NIM 1321029 dari lokal HTNA. Saya akan mencoba menjelaskan tentang perbedaan sport, exercise, dan example. Sport adalah kegiatan kayak olahraga yang penggunaan katanya seperti olahraga berat seperti tinju, bola, bulu tangkis, voli, dan lain-lain. Sedangkan exercise adalah kata yang berkaitan sebelum olahraga itu terjadi, seperti latihan untuk olahraga tapi belum memasuki kayak olahraga yang berat-berat. Sedangkan example yaitu contoh, kita harus mendapatkan contoh untuk melakukan kegiatan tersebut, seperti kita melakukan kegiatan latihan dengan melakukan dengan contoh dari orang lain. Harus ada contoh gitu. Dan selanjutnya itu tentang adverb of frequency. Adverb adalah sebuah kata kerja, sedangkan frekuensi adalah suatu kegiatan yang sering terjadi. Dan jika digabung, adverb of frequency merupakan ataupun intensitas dari sebuah kegiatan yang dilakukan ataupun yang sudah terjadi. Dan kata yang sering digunakan dalam adverb of frequency antara lain adalah always, selalu, usually, biasanya, normally, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, occasionally, kadang-kadang, seldom, jarang, rarely, jarang, hardly ever, hampir tidak pernah, dan never, tidak pernah. Dan contohnya dalam bahasa Indonesia yaitu seperti always atau selalu tuh, saya selalu makan pagi sebelum pergi ke sekolah. Dan kalau usually, biasanya saya pergi ke sekolah menggunakan motor. Dan selanjutnya sometimes atau kadang-kadang saya berangkat ke sekolah dengan bus. Dan seldom, saya jarang tidak terlambat pergi ke sekolah. Dan yang selanjutnya itu kaitan adverb of frequency dengan tema, yaitu adverb of frequency biasanya menceritakan tentang apa yang terjadi pada tema tersebut, apa yang sering terjadi, apa yang jarang terjadi gitu. Dan selanjutnya itu mengenai how long, how often, how well, dan how good. How often itu kata tanya how often mempunyai arti berapa sering atau frekuensi. Kata tanya digunakan untuk menyatakan sebuah kebiasaan yang dilakukan. Contohnya, how often the bus arrive at the morning? Seberapa seringkah bus datang di pagi hari? Dan selanjutnya yaitu how long, yaitu katanya how long mempunyai arti seberapa panjang atau seberapa lama. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan suatu ukuran panjang cm, meter, dan ukuran panjang lainnya. Contohnya adalah how long is your kitchen? Itu berapa panjangkah ruang dapurmu? Itu how long you spend your holiday in Bali? Berapa lama kamu menghabiskan liburan di Bali? Dan selanjutnya itu how good. Penggunaan kata how good adalah kalimat contoh tersebut dapat dengan jelas menjelaskan bahwa pekerja sebagai kata sifat menjelaskan kata benda, anak laki-laki, pelajaran, permainan, dan aplikasi. Pada contoh yang kalimat tersebut tidak memiliki pasangan, seperti hal dalam
dari 1 sampai 4. Contoh kelima tersebut merupakan contoh nominal yang berfungsi sebagai pelengkap subjektif. Dan Howell itu contoh Howell telah memberikan sebuah contoh penggunaan kedua sisi dari kata well yang berperan sebagai adjektif dan adverb. Pada contoh yang keempat merupakan contoh kalimat yang mana terdapat baik yang frekuensi sebagai pelengkap dari kata sifat, dan selain contoh yang keempat tersebut merupakan contoh penggunaan adverb atau kata keterangan. Dan kaitannya how often, how long, how well, dan how good itu dengan temanya adalah yaitu dengan menjelaskan atau menerangkan lebih detail tentang tema tersebut, seperti apa yang terjadi, berapa lama gitu. Dan yang selanjutnya itu apa perbedaan penggunaan kata play, go dalam exercise, dan sebutkan kapan saja penggunaannya. Play. Kita menggunakan kata play untuk menyebutkan olahraga atau permainan yang melibatkan bola, dilakukan secara beregu atau berkelompok, atau bersifat kompetitif. Contoh soccer atau sepak bola, tenis, basketball atau basket, dan sebagainya. Penerapan dalam kalimat adalah sebagai berikut. The boys love playing soccer. Itu anak laki-laki senang bermain bola. My father played tennis when he was young. Ayahku bermain tenis ketika beliau masih muda. Not a few students in class they like to play chess. Banyak murid di kelasku yang suka bermain catur. Sebab play merupakan kata kerja, maka bentuknya bisa saja merupakan mengikuti kata tense yang digunakan pada dalam kalimat. Sedangkan do itu selanjutnya membahas olahraga yang disebutkan dengan penggunaan kata kerja do. Do digunakan ketika membicarakan olahraga atau reaktivitas yang biasanya dikerjakan sendirian, memerlukan pelatihan khusus untuk seni bela diri, serta dilakukan untuk mengisi waktu luang. Kegiatan yang masuk dalam kategori ini adalah karate, kungfu, dan lain-lain. Contoh penggunaan kalimat berikut adalah Maria does karate 4 times a week. Maria melakukan atau berlatih karate di tempat 4 kali dalam seminggu. Amanda gained her body shape from doing yoga. Amanda mendapatkan bentuk badannya dengan melakukan yoga. Sedangkan go yang terakhir kita membahas penggunaan kata kerja go dalam menyebutkan kata nama olahraga. Kira-kira kriteria olahraga seperti apa yang dipakai? Kata go memiliki arti pergi, yaitu menandakan bahwa olahraga dilakukan mengharuskan seseorang untuk pergi ke tempat jalan atau bahkan perairan untuk mengerjakannya. Contoh hiking, mendaki, swimming atau berenang, jogging, lari kecil, dan sebagainya. Contohnya adalah I will go hiking when the weather is good. Aku akan pergi mendaki saat cuaca baik. Begitu. Sekian tugas dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.